괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Tuang. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang normatif akuntansi teori. Yang dimana normatif akuntansi teori adalah cabang teori akuntansi yang bersifat preskriptif atau memberikan panduan mengenai bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Teori ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja atau pedoman yang ideal dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengutamakan tujuan tertentu seperti memberikan informasi yang relevan, andal, dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Nah, untuk penjelasan mendalam, yang pertama fokus pada standar ideal, yang dimana teori normatif tidak menggambarkan apa yang dilakukan dalam praktik akuntansi saat ini atau deskriptif, tetapi menetapkan pedoman untuk menciptakan praktik yang lebih baik berdasarkan konsep ideal. Dan yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi, yang dimana pendekatan ini sering dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem akuntansi yang ada, seperti kurangnya relevansi atau keandalan data keuangan. Dan yang ketiga yaitu berbasis prinsip atau tujuan spesifik. Prinsip atau tujuan ini bisa berupa memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, yang kedua meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu memastikan transparansi dan keadilan. Dan adapun contoh teori dan konsep normatif akuntansi nilai kini atau current value accounting, aset dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Nah, untuk poin yang keempat yaitu contoh teori dan konsep normatif, yang dimana akuntansi nilai kini atau current value accounting, aset dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Fair value accounting atau nilai wajar mengukur aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemangku kepentingan. Akuntansi sosial dan lingkungan menekankan pada pengungkapan informasi non-keuangan seperti dampak sosial dan lingkungan. Adapun karakteristik utama, yang pertama yaitu perspektif, memberikan arahan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu berbasis nilai, di mana pendekatan ini sering berdasarkan pada nilai atau tujuan tertentu seperti efisiensi, keadilan, atau relevansi. Yang ketiga yaitu berorientasi pada masa depan, di mana dirancang untuk menciptakan sistem yang baik di masa mendatang. Adapun kelebihan teori normatif akuntansi, di mana yang pertama yaitu menciptakan standar akuntansi yang lebih baik. Teori ini membentuk pengembangan standar akuntansi yang lebih relevan dan andal. Yang kedua yaitu fokus pada penggunaan informasi, memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi, di mana membuka peluang untuk memperbaiki dalam praktik akuntansi tradisional. Nah, di sini kekurangan teori normatif akuntansi yang pertama yaitu subjektivitas, di mana panduan atau standar seringkali bersifat subjektif karena didasarkan pada asumsi tertentu yang belum tentu diterima semua pihak.
Yang kedua yaitu kurang praktis, yang dimana teori ini sering mengabaikan kendala atau realitas yang ada dalam praktik akuntansi. Yang ketiga yaitu berdasarkan bukti empiris, di mana rekomendasinya tidak selalu didukung oleh peneliti atau data empiris yang menunjukkan efektivitasnya. Peran dalam pengembangan standar akuntansi. Teori normatif akuntansi menjadi dasar pengembangan standar akuntansi internasional seperti kerangka konseptual AISB dan FACB. Standar ini mencerminkan pendekatan normatif, misalnya dengan menetapkan tujuan pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi investor dan pengguna lainnya. Standar internasional atau IFRS, banyak rekomendasi IFRS seperti penggunaan nilai wajar berasal dari teori normatif. Normatif sering kali disebut sebagai istilah yang merujuk pada sesuatu yang bersifat memberikan pedoman, aturan atau standar tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan, bukan hanya menggambarkan atau menjelaskan apa yang sudah ada. Dalam konteks yang lebih luas, normatif berkaitan dengan nilai-nilai, norma, atau prinsip yang ideal dan diharapkan ditetapkan dalam suatu bidang. Karakteristik normatif yang pertama yaitu perspektif, menentukan bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu idealistik, berorientasi pada tujuan atau standar yang diinginkan, bukan sekedar kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu berbasis norma atau etika, yang dimana seringkali terkait dengan aturan atau prinsip yang dianggap benar secara moral atau sesuai dengan standar sosial atau profesional. Contoh penggunaan normatif, filsafat atau normatif berfokus pada pertanyaan seperti apa yang seharusnya dilakukan manusia, misalnya dalam etika. Dan yang selanjutnya yaitu akuntansi. Pendekatan normatif menentukan standar akuntansi yang ideal untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu hukum, yang dimana hukum normatif memberikan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh masyarakat. Secara sederhana, normatif memberikan arahan tentang apa yang dianggap benar, baik, atau ideal dalam suatu konteks. Manfaat normatif dari teori akuntansi ini berkaitan dengan panduan yang dapat digunakan untuk menciptakan standar dan kebijakan akuntansi yang ideal. Teori normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi sehingga berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Berikut adalah manfaat normatif teori akuntansi. Yang pertama yaitu pemberian panduan untuk standar akuntansi, menyusun standar akuntansi yang lebih relevan, adil dan konsisten untuk mengatur pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas informasi keuangan untuk menyediakan prinsip-prinsip yang memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu mendukung keputusan ekonomi, di mana membantu pemakai laporan keuangan atau investor, manajer, atau kreditur yang membuat keputusan berdasarkan data keuangan yang lebih akurat dan relevan. Yang keempat yaitu mengurangi ketidakpastian, di mana dengan teori normatif ada panduan yang jelas tentang bagaimana transaksi harus dicatat dan dilaporkan, sehingga mengurangi ambiguitas dalam laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu mendorong keberlanjutan atau etika, membantu menciptakan kerangka kerja yang mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Yang keenam yaitu dasar untuk penelitian dan pengembangan akuntansi, menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik akuntansi saat ini dan mengembangkan model atau pendekatan baru
yang lebih ideal. Yang ketujuh yaitu mendukung regulasi pemerintah, yang dimana membantu pemerintah atau badan pengatur dalam merancang. Yang ketujuh yaitu mendukung regulasi pemerintah, membantu pemerintah atau badan pengatur dalam merancang peraturan akuntansi yang mendukung stabilitas ekonomi dalam keadilan antar pelaku usaha. Dengan pendekatan normatif, fokus utamanya adalah hasil yang ideal dan prinsip-prinsip dasar untuk memastikan sistem akuntansi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara optimal. Nah, untuk normatif teori akuntansi adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip, norma, atau tujuan tertentu, daripada hanya mendeskripsikan bagaimana akuntansi dilakukan dalam praktik atau seperti dalam teori deskriptif. Pendekatan normatif mencoba merancang standar atau pedoman untuk meningkatkan relevansi, keadilan, dan keandalan laporan keuangan. Nah, di sini ciri-ciri teori normatif akuntansi yang pertama berdasarkan pendekatan deduktif, di mana dimulai dengan prinsip dasar atau asumsi tertentu seperti keadilan atau efisiensi, kemudian merumuskan aturan atau standar yang diharapkan. Yang kedua yaitu mengutamakan tujuan, yang dimana berfokus pada tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu berorientasi masa depan, di mana mengusulkan perubahan atau perbaikan terhadap praktik akuntansi yang ada. Yang keempat yaitu nilai subjektif. Yang ini cenderung melibatkan nilai-nilai subjektif atau ideologis tentang apa yang dianggap baik dan ideal. Nah, untuk kelemahan teori normatif, mendorong inovasi dan reformasi dalam standar akuntansi, yang dimana menyediakan pedoman yang dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan lebih relevan bagi pembuat kebijakan akuntansi karena fokus pada peningkatan kualitas pelaporan. Untuk kelemahan teori normatif, di sini subjektivitas yang tinggi karena didasarkan pada asumsi atau nilai tertentu, di mana tidak selalu mencerminkan praktik yang sebenarnya terjadi dalam dunia nyata. Sulit ditetapkan jika tidak ada konsensus terhadap prinsip atau norma yang digunakan. Dan teori normatif memainkan peran penting dalam pengembangan standar akuntansi seperti IFRS atau International Financial Reporting Standard yang sering didasarkan pada konsep normatif tentang relevansi dan keterandalan laporan keuangan. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.